apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Oke, di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Core. Film yang rilis pada tahun 2003 dan dibintangi oleh Aaron Eckhart, Hilary Swank, dan beberapa artis kenamaan ini mengisahkan kondisi bumi yang mengalami berbagai macam bencana alam akibat inti bumi yang berhenti berputar yang menyebabkan gangguan geomagnetik pada bumi. Dan jika hal ini terus berlanjut, maka seluruh kehidupan di bumi akan mengalami kepunahan. Lalu dibentuklah sebuah tim untuk misi penyelamatan. Dengan membawa bom nuklir, mereka akan pergi ke inti bumi dan meledakkan nuklir tersebut agar inti bumi kembali berputar. Berhasilkah mereka melakukan misi tersebut? Ya, tentu saja berhasil, namanya di film. Oke, bagaimana kisah agak lengkapnya? Silahkan disiram. Ya, diawali dengan kejadian aneh di mana di suatu tempat terjadi kematian massal yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian salah seorang jenderal dari dinas rahasia memerintahkan anak buahnya untuk menjemput seorang dosen ahli geomagnetik yang bernama Dr. Kay. Ia kemudian dibawa ke suatu tempat di Chicago, di mana di sana ternyata salah seorang teman dari Dr. Kay sudah menunggu. Kita sebut aja namanya Dr. Junaid. Dr. Junaid adalah seorang ahli dalam hal senjata modern. Sampai di sini mereka masih belum tahu alasan atas penjemputan mereka. Lalu mereka dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata di dalamnya ada banyak mayat. Tak berselang lama kemudian datanglah seorang jenderal, kita sebut aja namanya Jenderal Somad. Ia lalu menjelaskan tentang kematian massal yang terjadi beberapa waktu lalu yang penyebabnya sendiri belum diketahui. Jenderal Somad mencurigai kalau insiden kematian massal ini terkait dengan senjata gelombang elektromagnetik yang dikembangkan oleh negara lain, dan mereka dipanggil untuk memastikan kalau kejadian ini tidak ada kaitannya dengan senjata buatan. Setelah memastikan kalau insiden ini tidak terkait dengan senjata, jenderal itu pun akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian terjadi keanehan pada tingkah burung merpati di London. Tanpa sebab yang jelas mereka menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Dr. Kay melihat berita tersebut, salah seorang mahasiswanya mengatakan kalau kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi di Jepang dan Australia. Dr. Kay yang sepertinya menyadari sesuatu yang aneh tengah terjadi, meminta dua asisten mahasiswanya untuk mengumpulkan data dan melakukan riset terkait peristiwa ini. Di tempat lain, sebuah pesawat ulang-alik yang membawa 3 orang awak yang terdiri dari 3 orang astronot yang tengah melakukan perjalanan pulang setelah melakukan misi, kita sebut aja namanya Komariah dan Komarudin, mengalami gangguan signal yang mengakibatkan pesawat mereka keluar dari jalur pendaratan. Komariah pun melakukan kalkulasi titik koordinat darurat yang memungkinkan untuk melakukan pendaratan dan mengusulkannya pada Komarudin. Akhirnya berkat usulan Komariah, pesawat tersebut berhasil melakukan pendaratan darurat dengan selamat di bawah sebuah jembatan. Sementara itu Dr. Kay yang telah melakukan riset menemui seorang ilmuwan terkenal yang bernama Dr. Jamal dan memintanya untuk membaca hasil riset yang ia lakukan. Semula Dr. Jamal menolak, namun ketika Dr. Kay mengatakan kalau riset tersebut berkaitan dengan kiamat, ia pun bersedia membaca data riset tersebut. Setelah mempelajari riset yang dilakukan Dr. Kay, ia nampak kaget dan semula ia menyangkal dan menduga kalau ada kesalahan tentang riset tersebut. Namun setelah Dr. Kay pergi, ia membuka dokumen rahasia dari lokernya. Dan setelah mencocokkannya dengan riset Dr. Kay, ia pun menghubungi Jenderal Somad dan memberitahukan bahaya yang tengah mengancam bumi. Kemudian jenderal tersebut memerintahkan anak buahnya untuk kembali menjemput Dr. Kay yang tengah berada di bar bersama Dr. Junaid. Dan setelah itu Dr. Kay dibawa ke sebuah tempat di mana Dr. Jamal dan Jenderal Somad beserta beberapa orang penting hadir di dalamnya. Lalu Jenderal Somad meminta Dr. Kay untuk menjelaskan terkait riset yang ia lakukan, yang sebelumnya hasil dari riset tersebut telah ia serahkan ke Dr. Jamal. Lalu Dr. Kay menjelaskan kalau semua orang yang ada di bumi akan mati dalam kurun waktu setahun, yang membuat kaget semua orang yang ada di sana.
Ia lalu menjelaskan kalau hal ini terjadi karena medan elektromagnetik yang menyelimuti bumi mengalami kerusakan akibat cairan panas yang mengelilingi inti bumi berhenti berputar. Lalu Jenderal Samad menanyakan cara untuk memperbaiki situasi ini dan Dr. Case menjawab tidak ada karena tempat itu terlalu dalam dan dikelilingi oleh lava panas. Di tengah kebuntuan tersebut, tiba-tiba Dr. Jamal mengusulkan untuk pergi ke tempat inti bumi ini berada. Kemudian mereka membentuk sebuah tim untuk pergi ke tempat tersebut. Tim ini beranggotakan 7 orang, yaitu Dr. Junaid, Dr. Jamal, Dr. Zimbabwe, Komariah dan Komarudin sebagai kopilot dan pilot, serta seorang hacker yang bernama Najmuddin. 6 dari 7 orang ini akan pergi ke dasar bumi menggunakan kapal khusus, sementara Najmuddin yang notabene adalah seorang hacker ditugaskan untuk mengendalikan informasi yang beredar di media. Information control. We need you to control the flow of information. Sementara itu Dr. Zimbabwe adalah orang yang akan merancang kapal khusus yang akan membawa mereka ke dasar bumi. Dr. Zimbabwe adalah teman lama dari Dr. Jamal. Ia membuat sebuah mesin dari sinar laser berfrekuensi tinggi yang bisa melubangi benda padat seperti batu dan baja yang nanti akan ditempatkan pada bagian depan kapal untuk membuat jalan. Sementara untuk material kapalnya sendiri dibuat dari campuran kristal dan tungsten titanium metrik yang dinamai unbotanium yang dapat menyerap panas dan mengubahnya menjadi energi yang pada akhirnya akan memperkuat kabin kapal. Ya entahlah. Dan untuk menyelesaikan proyek kapalnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Kemudian Jenderal Samad memintanya untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam jangka waktu 3 bulan. Oke lanjut. Planningnya adalah dengan kapal yang sedang dikerjakan Dr. Zimbabwe, mereka akan pergi ke pusat bumi dan melepaskan bahan peledak nuklir yang akan memicu cairan inti bumi untuk berputar kembali. Sementara semua anggota tim sibuk melakukan persiapan, tanda-tanda alam yang semula sudah diperkirakan oleh Dr. K dan Dr. Jamal mulai terlihat. Di daerah Roma tanpa biskuit terjadi badai petir yang memporak-porandakan daerah tersebut. Kemudian Jenderal Samad memerintahkan untuk mempersiapkan kapal dan memulai operasi tersebut. Tim pun bergegas menuju Palung Marialah, di mana dari titik inilah mereka akan melakukan perjalanan menuju inti bumi. Sebelum berangkat mereka bersulang dan Dr. Zimbabwe menamai kapal tersebut dengan nama Figur. Kemudian semua anggota tim masuk ke dalam kapal dan setelah semua persiapan selesai, kapal tersebut pun diluncurkan menuju Palung Mariana yang merupakan palung terdalam di dunia menurut catatan. Ya benar. Pad leader stand by for launch. 3, 2, 1, launch. Di sini terlihat kalau kapal mereka mendapat iringan nyanyian dari sekelompok paus akibat resonansi dari tabung kapal yang naik, dan paus-paus ini membuat getaran subsonik sebagai reaksi dari resonansi tersebut. Ya entahlah. Sialnya tak berselang lama kemudian terjadi gempa bumi di dasar laut yang membuat kapal mereka sedikit mendapat masalah dan beberapa kali kapal mereka terkena reruntuhan batu akibat gempa tersebut. Kapal mereka pun akhirnya terbawa dalam pusaran air yang membuat kecepatan mereka tidak stabil. Beruntung sinar laser penghancur pada kapal tersebut aktif tepat pada waktunya dan mereka pun berhasil masuk ke dalam tanah di dasar palung tersebut. Di tempat lain, Najmuddin dan kru lain yang bertugas memandu mereka dari ruang kendali terlihat tegang saat mereka kehilangan signal dari kapal Figur. Namun hal itu tak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian mereka kembali mendapat signal dari kapal tersebut. Oke lanjut. Singkat cerita 12 jam setelah peluncuran mereka sampai di sebuah lokasi yang ternyata tidak mereka perkirakan kalau lokasi seperti itu ada di bawah permukaan bumi. Dr. K mengatakan kalau itu adalah ruangan hampa yang membuat kru kaget dan bergegas mempersiapkan diri mereka.
Dan setelah menembus lapisan penghalang, mereka pun terjun bebas dan jatuh dalam ruangan tersebut. Dan setelah itu kapal mereka menabrak kristal raksasa hingga akhirnya kapal mereka terhenti karena tersangkut pada salah satu kristal. Mereka pun turun untuk memotong batuan kristal tersebut. Tak berselang lama setelah mereka turun, tiba-tiba cairan lava jatuh akibat kapal yang telah menembus ruangan ini, dan seketika itu juga perlahan lava mulai memenuhi ruangan tersebut. Setelah berhasil memotong batu kristal dan yang menghalangi kapal, mereka pun kembali masuk. Dan seperti film-film lain dengan konsep penyelamatan dunia yang selalu memakan korban, di film ini pun sama. Korban pertama adalah Kapten Komarudin yang mati akibat terkena serpihan batu lava yang tepat mengenai kepalanya. Kemudian kapal mereka kembali menyelam dalam lautan lava untuk menuju inti bumi. Di hari kedua, Dr. K, Dr. Junaid, dan Dr. Zimbabwe mempersiapkan senjata nuklir yang akan mereka gunakan. Sementara Komariah dan Dr. Jamal yang berada di ruang kendali melihat bongkahan batu-batu berlian dalam lava yang mereka lewati yang berpotensi menimbulkan tabrakan dengan kapal mereka. Dan benar saja salah satu bongkahan batu tersebut menabrak dan menggores bagian ruang kendali senjata. Komariah lalu menyuruh mereka bertiga untuk pergi dari ruangan tersebut. Namun Dr. Junaid yang sebelumnya telah pergi kembali ke ruangan tersebut untuk mengambil buku catatan dan pengatur waktu reaktor nuklir dalam ruangan tersebut. Alhasil setelah memberikan catatan dan pengatur waktu reaktor tersebut pada Dr. K, ia pun terkunci dan mati karena ruangan tersebut akhirnya terlepas dari badan kapal. Singkat cerita, setelah hampir sampai ke lokasi yang mereka tuju, kecepatan kapal mereka mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pengaruh dari inti bumi yang ternyata ukurannya tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Dr. Jamal meminta Dr. Zimbabwe untuk mengkalkulasi ulang simulasi peledakan yang akan mereka lakukan dengan data inti bumi yang baru. Dan ternyata hasil simulasinya meleset. Bom nuklir yang mereka bawa ternyata tidak cukup untuk memicu inti bumi kembali berputar. Dr. Jamal kemudian menyuruh Jenderal Somad untuk mengaktifkan proyek rahasia mereka yang bernama Destiny dan mengajak kru yang masih tersisa untuk pulang. Dr. K menolak hal tersebut karena menurutnya rencana Dr. Jamal untuk menembak inti bumi dengan Destiny tidak akan berhasil. Sempat terjadi ketegangan antara Dr. K, Dr. Zimbabwe dengan Dr. Jamal sebelum akhirnya terhenti karena satu pukulan Dr. Zimbabwe membuat pingsan Dr. Jamal. Dari sini diketahui kalau ternyata Destiny adalah sejenis senjata rahasia dan pernah digunakan sekali untuk menembak inti bumi. Dan mungkin hal inilah penyebab inti bumi berhenti berputar. Di tempat lain, Najmuddin yang mengetahui tentang rencana pengaktifan Destiny ini diam-diam mengirimkan pesan pada Dr. K dan meminta saran apa yang harus ia lakukan. Lalu Dr. K menyuruhnya untuk melacak lokasi proyek tersebut dan menghambat proses pengaktifannya. Dr. Jamal yang akhirnya tersadar melihat Dr. K dan Dr. Zimbabwe sedang mencari rumusan agar ledakan nuklir tersebut bisa menggerakkan kembali inti bumi. Dan di tengah kebuntuan, Dr. Jamal akhirnya mendapatkan ide dan menjelaskan pada mereka tentang teori yang ia dapat dan rumusan yang ia temukan agar ledakan dari bom tersebut berhasil. Dan setelah disimulasikan dalam perangkat komputer, ternyata cara tersebut bisa dilakukan untuk membuat ledakan yang dapat kembali menggerakkan inti bumi. Planningnya adalah mereka akan meledakkan satu persatu bom tersebut sehingga akan menimbulkan interferensi gelombang yang bisa membuat inti bumi kembali berputar. Cuma masalah lagi. Untuk bisa menjalankan rencana tersebut, mereka harus meletakkan nuklir pada setiap ruangan dan kapal tersebut tidak didesain secara otomatis untuk melepaskan ruangan yang tidak mengalami kerusakan. Yang dengan kata lain, untuk menjalankan rencana tersebut, mereka harus membuka kunci hidrolik utama agar bom tersebut dapat dijatuhkan secara manual dari setiap ruangan dan lokasi kunci tersebut berada di luar kapal dan seseorang harus keluar untuk membukanya. So what you're saying is whoever goes into that crawl space is not Dr. Zimbabwe akhirnya memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Semula Dr. K dan Dr. Jamal menolak. Namun ia mengatakan karena kapal ini adalah kapalnya, maka ialah yang harus pergi. Dan setelah semua persiapan dilakukan, akhirnya Dr. Zimbabwe pergi untuk melepaskan kunci tersebut.
Dengan bersusah payah menahan suhu panas dan tekanan tinggi, dokter Zimbabwe akhirnya berhasil membuka kunci tersebut dan kendali pelepasan pun akhirnya diambil secara manual. Namun sebagai gantinya, dokter Zimbabwe harus kehilangan nyawa akibat suhu panas dari tempat tersebut. Setelah itu Dr. K dan Dr. Jamal sibuk mempersiapkan dan meletakkan bom di setiap ruangan yang akan mereka lepaskan. Dan akhirnya satu persatu bom itu pun mulai dilepaskan. Namun ketika akan melepaskan salah satu bom, nih masalah lagi nih pasti nih. Kapal mereka tersambar lidah api yang membuat bom tersebut jatuh dan menimpa kaki Dr. Jamal. Karena waktu semakin sempit, akhirnya Dr. Jamal menyuruh Dr. K untuk pergi meninggalkannya. Dan di sisa-sisa waktu terakhirnya, Dr. Jamal menyuruh Dr. K menggunakan bahan bakar reaktor kapal agar menghasilkan ledakan yang lebih besar dan akhirnya ruangan tersebut pun terlepas dari badan kapal. Setelah itu Dr. K pergi mengambil reaktor yang merupakan bahan bakar dari kapal tersebut dan meletakkannya pada bom terakhir yang akan mereka gunakan. Hal ini membuat kapal mereka kehilangan tenaga karena reaktor yang merupakan sumber tenaga untuk menggerakkan kapal tersebut diambil. Akhirnya bom terakhir pun dilepaskan. Sementara itu di ruangan pusat kendali setelah menemukan lokasi Project Destiny, dengan bersusah payah akhirnya Najmuddin berhasil meretas sistem tersebut dan tepat 10 detik sebelum diluncurkan, ia berhasil mengalihkan tenaga Destiny ke tempat lain dan karena tenaganya hilang, Destiny pun tidak bisa diaktifkan. Sementara itu Dr. K yang pasrah di dalam kapal yang kehabisan tenaga, teringat kalau bahan unplutonium dari kapal tersebut dapat menyerap panas dan mengubahnya menjadi energi. Ia pun meminta Komariah untuk membantunya melakukan beberapa modifikasi dalam kapal tersebut agar energi dari panas yang diserap bisa disalurkan menjadi tenaga untuk menghidupkan kapal mereka. Sementara itu, bom yang mereka lepaskan satu persatu mulai meledak dan sesuai rencana, ledakan dari bom-bom tersebut akhirnya berhasil membuat inti bumi kembali berputar. Dan setelah semua persiapan yang dilakukan Dr. K dan Komariah selesai, akhirnya kapal mereka pun kembali menyala akibat panas yang diserap dari ledakan dan inti bumi yang kembali berputar dirubah menjadi tenaga. Akhirnya mereka pun kembali pulang. Sementara itu di pusat kendali Najmuddin mendeteksi banyak terjadi gempa di mana-mana. Dan ketika Jenderal Samad menanyakan hal tersebut, ia pun menjawab kalau bumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Dan akhirnya film pun tamat. Ya. Oke, seperti biasa, so what the point? Ya. Film ini menggambarkan bagaimana seandainya jika bumi kehilangan geomagnetiknya. Medan geomagnetik ini sendiri dihasilkan dari gerakan inti bumi yang terus-menerus berputar, yang kemudian menghasilkan arus listrik, yang kemudian membentuk medan magnet bumi. Medan magnet bumi sendiri berfungsi untuk melindungi kita dari radiasi kosmik, maupun partikel-partikel bermuatan yang terlontar dari matahari. Di film ini diperlihatkan apa yang kira-kira akan terjadi seandainya bumi kehilangan medan magnetnya. Jika inti bumi berhenti berputar, oke. Terlepas dari teori-teori gak jelas yang saya sendiri pun bingung bacanya, menurut saya film ini cukup menarik untuk ditonton. Seperti film The Day After Tomorrow, film ini pun menggambarkan secara jelas penyebab dari terjadinya bencana yang terjadi di bumi. Simpelnya ya masuk logika lah, Oke, itulah poin dalam film ini menurut saya. Ya entahlah. Dan kalau kalian punya poin sendiri, silahkan ketik di kolom komentar. Dan pada akhirnya seperti biasa, apapun itu semoga tayangan dalam video ini dapat menghibur kalian semua dan dapat membuat kalian sejenak melupakan tagihan dan angsuran-angsuran yang harus kalian bayar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain episode.